Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3357 sampai bab 3360. Bahkan 4 artefak balai kota utama telah diambil. Paviliun Wufang memiliki 5 artefak paviliun utama. Dongjian, senjata barat, Nandao, formasi utara. Pukul busurnya, artefak Dongge Zenge, pedang penekan iblis. Artefak Shige Zenge, tombak kaisar, artefak Nange Zenge, pisau menangis dewa. Artefak Zongge Zenge, busur Jiutian, kecuali formasi naga yang terperangkap di paviliun utara, artefak dari 4 paviliun lainnya dapat digunakan sesuka hati. Bagaimanapun, formasi naga terjebak berada tepat di depan Beige Hall. Anda bahkan tidak bisa membawanya kali ini. Kejeniusan paviliun Sifang melamar para leluhur untuk meminjam keempat artefak tersebut. Kita harus menghadapi Ye Junlin bersama-sama. Tidak hanya itu. Para jenius dari paviliun Sifang juga keluar bersama. Paviliun Wufang dari divisi setan penekan memiliki 10 orang yang sangat berbakat dan unik dalam sejarah. Mereka dikenal sebagai masa depan divisi setan penekan. Tentu saja Beige sendiri tidak memiliki bakat seperti ini. Kami awalnya menemukan 2 di antaranya, tetapi mereka disingkirkan oleh Dongge yang terkuat. Sekarang ada 4 orang jenius di paviliun timur, dan 2 orang jenius di masing-masing dari 3 paviliun lainnya. Segera 10 orang jenius ini semuanya tiba. Paviliun timur memiliki pertempuran terbesar, dan 4 jenius adalah Dugu Tuo, Baili Waner, dan Chu Xinghe dan Chu Qingshuang yang diusir dari paviliun utara. Paviliun barat adalah Sangguan Tianfeng dan Zhong Haiqiu. Paviliun selatan ditempati oleh Han Jiu Xiao dan Jiang Tianqiong. Di paviliun tengah adalah Li Zuyu dan Su Zetian. 10 orang jenius tiba secara serempak, dan mereka adalah tulang punggung operasi ini. Dia akan memimpin para master dari semua sisi divisi penindas iblis untuk membunuh Ye Junlin. Artefak Zenge juga dibawa oleh mereka, dan para jenius ini membawanya ke belakang. 10 jenius ini sangat mendominasi, dan aura mereka mendominasi seluruh penonton. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka semua takjub. Mengerikan, kecuali mereka berada pada level nenek moyang dari faksi utama. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Belum lagi nenek moyang dari golongan kecil dan menengah. Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. 10 orang ini baru berusia 20 tahun. Tetapi mereka sudah menjadi pemimpin tertinggi divisi penindas iblis. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkan mereka secara konsisten. Ini memang jawaban masa depan divisi Zenmo. Kekuatan 10 jenius teratas telah mencapai tingkat orang suci. Ditambah lagi mereka memiliki 4 artefak hebat. Semua orang merasa jauh lebih stabil. Kali ini saya merasa jauh lebih percaya diri. Ditambah dengan master dari semua sisi divisi penindas iblis, bagaimana mungkin Ye Junlin tidak mati? Mereka tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, seberapa kuat dia. Gong Qianqiu juga mengamati dalam kegelapan. Sekarang yang ingin dia lakukan hanyalah tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, meskipun dia juga seorang jenius yang langka, dia memiliki bakat yang luar biasa. Namun dibandingkan dengan 10 besar jenius di paviliun Wufang, mereka masih tertinggal jauh. Bagaimanapun, mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi. Khususnya, Bai Xinghe dan Chu Qingshuang, yang telah merebut paviliun utara dari paviliun timur, begitu kuat sehingga mereka dapat menantang salah satu dari 3 orang suci dari paviliun utara. Kesenjangan antara dia dan mereka seperti jurang yang tidak bisa dijembatani. Dia hanya bisa melihat ke atas, tapi dia tidak punya cara untuk mendekat atau mengejar. Karena semakin kita mengejar ketertinggalan, semakin besar kesenjangannya. 10 orang ini berkembang secepat roket. Mereka unik di divisi penekan iblis. Prediksi bagi mereka adalah bahwa mereka akan menjadi lebih kuat dari semua orang di divisi Zenmo di masa depan. Tidak mungkin menangkap mereka. Gong Qianqiu belum pernah mempunyai gagasan seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang dia memiliki keterampilan Junjun,
dia selalu ingin bersaing dengan 10 orang jenius. Sekarang 10 jenius teratas telah berkumpul, dia akhirnya memiliki kesempatan. Setelah perbandingan ini, mata Gong Qiankyu menunjukkan ekstasi. Sejak memperoleh keterampilan Junjun, kekuatannya meningkat pesat. Para jenius abadi yang sebelumnya hanya bisa dia hormati kini berada di garis awal yang sama. Sekarang kecuali Bai Xinghe dan Chu Qingshuang terkuat, dia yakin mereka bisa mengalahkan satu sama lain hingga seri. Jika dia mempraktikkan teknik ini lebih lama, diperkirakan dia bisa mengejar ketertinggalan dari para jenius teratas. Inilah inti dari ekstasinya. Jika dikombinasikan dengan pedang kuno Ye Junlin, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Jika dia mendapatkan fondasi Junjun, dia akan melampaui talenta terbaik ini dalam hitungan menit. Benar-benar kejutan, apa yang di luar jangkauan dapat dengan mudah dicapai oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, dia akan menjadi impian yang tidak mungkin tercapai dari orang-orang berbakat ini. Akankah hari ini terjadi padanya juga? Bukan mengandalkan konspirasi, tapi mengandalkan kekuatan murni untuk mampu berdiri bahu-membahu dengan 10 jenius teratas. Tentu saja, 10 jenius teratas itu sangat kuat, dan itu di luar dugaannya. Saya pikir setelah periode pertumbuhan ini, saya akan mampu melampaui mereka. Tetap tidak ada, jika mereka mengeluarkan artefak Zenge lagi, mereka memang bisa melawan Ye Junlin. Ini juga merupakan kejutan baginya, kekuatan utama melawan Ye Junlin kali ini cukup kuat. Melampaui ekspektasi, Bai Xinghe dan beberapa orang jenius berdiri di lapangan dengan wajah dingin dan arogan. Mereka semua tampak seperti yang terbaik di dunia. Meskipun Ye Junlin sangat kuat, pertama, dia membunuh 13 faksi di kuil serigala, dan kemudian menyebabkan suku asing Xuanming menderita. Namun mereka tidak yakin, karena mereka pikir mereka bisa melakukan ini. Bahkan lebih baik, selain itu, dia memiliki artefak Zenge di tangannya. Tak satu pun dari mereka yang takut, jika bukan karena kendala dan instruksi sekte. 10 orang jenius ini semuanya ingin bertemu Ye Junlin sendirian untuk sementara waktu. Mereka bahkan merasa akan memalukan jika 10 orang jenius menyerang bersama-sama. Tapi tidak mungkin, Ye Junlin, monyet ini cukup kuat. Mereka harus bersatu, semua orang yang hadir yakin dengan kekuatan mereka. Mereka semua dipimpin oleh mereka, tinggal menunggu mereka memberi perintah. Sekarang ada monyet di luar, menunggangi kita dan mendominasi kita. Bisakah kita menanggungnya? Teriak Bai Xinghe, kita tidak boleh membiarkan monyet menunggangi kepala penekan iblis kita. Semua orang berteriak serempak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bai Xinghe berteriak, singkirkan monyet ini. Teriak semua orang, sebenarnya, Ye Junlin tidak sekuat itu sama sekali, soalnya, tidak ada satupun leluhur dari faksi besar yang ada di sini, kan? Itu karena dia tidak layak, kita cukup untuk menghadapinya, 10 jenius teratas. Melihat ke bawah pada Ye Junlin, para master dari divisi penindas iblis juga percaya diri dan tidak menganggap serius Ye Junlin sama sekali. Oke. Kalau begitu ayo berangkat, saya harap Ye Junlin ini bisa lebih kuat dan memberi kita kesempatan untuk menggunakan artefak Zenge. 10 jenius teratas masih sombong, meskipun mereka membawa 4 artefak balai kota utama. Namun menurut mereka, tidak perlu sama sekali, itu tidak akan digunakan sama sekali. Lebih baik menggunakannya, biarkan mereka melihat betapa kuatnya monyet ini. Segera, tim divisi setan penekan diam-diam berangkat, perlahan mendekati markas Ye Junlin. Gong Qiankyu pun segera mengambil tindakan. Para pembunuh yang dia sewa untuk menekan iblis juga dikirim satu demi satu. Satu demi satu mereka dikuburkan di lokasi yang telah mereka teliti sebelumnya. Namun, posisi keseluruhannya berada di belakang pasukan divisi penindas iblis. Pada saat yang sama, Gong Qiankyu juga memberitahu kerajaan abadi. Semua orang dari kerajaan abadi juga sudah berada di tempatnya. Kerajaan abadi didominasi oleh teknologi yang melampaui kenyataan.
Tak sedikit pula yang berada di tempat lain. Namun begitu perang pecah, dukungan mereka bisa tiba dalam waktu puluhan detik. Bahkan tiba dalam hitungan detik, kekuatan pamungkas mereka membuat Gong Qianqiu sangat puas. Ini sebanding dengan kekuatan yang dipimpin oleh 10 orang jenius. Kedua, yang mengejutkan Gong Qianqiu adalah ada sekelompok kekuatan kuat yang menyergap dan ingin menyerang Ye Junlin. Tak terduga, tapi sangat membahagiakan. Sepertinya mereka adalah musuh Ye Junlin yang lain. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin dalam masalah, mereka segera datang untuk membalas dendam. Gong Qianqiu terkejut. Dia memaparkan semua rencananya lagi. Jika saatnya tiba, dia akan menggunakan konspirasi dan trik untuk menyakiti Ye Junlin lagi. Ngomong-ngomong, suku alien Xuanming juga telah mengirimkan ahli top, tapi kami tidak tahu di mana mereka berada atau kapan mereka akan mengambil tindakan. Pesan lain datang dari bawahannya, hebat, ketidakpastian mereka sebenarnya adalah ancaman terbesar bagi Ye Junlin. Gong Qianqiu mencibir. Segera, semua master dari semua sisi di sekitar base camp Ye Junlin berkumpul untuk menyelesaikannya. Mereka tiba dengan keras. Orang-orang ini mengira mereka tertutup. Tapi Ye Junlin, yang sedang tidur di base camp, sudah menyadarinya. Akhirnya sampai di sini, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk duduk dan meregangkan tubuh. Adapun Junjun, mereka semua bersembunyi di markas bawah tanah base camp. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, di luar. Pasukan dari semua sisi divisi setan penekan telah menyelesaikan pengepungan markas Ye Junlin. Melihat base camp muncul tidak jauh dari sana, semua orang di divisi penekan iblis menjadi bersemangat. Namun yang membuat semua orang bingung adalah 10 orang jenius itu tidak tersebar ke segala arah, melainkan berkumpul. Menurut dugaan semua orang, jika mereka ingin menyerang base camp Ye Junlin, 10 jenius teratas harus tersebar di mana-mana, dan kemudian 4 artefak balai kota utama harus didistribusikan ke 4 arah, untuk memaksimalkan kekuatan. Itu juga dapat mencegah Ye Junlin atau orang di sekitarnya untuk melarikan diri. Tidak hanya, 10 jenius teratas semuanya berkumpul. Semua orang tampak tenang dan tenang, dengan tangan di belakang punggung, dan tidak ada rasa urgensi menjelang perang. Sepertinya apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang remeh. Tianjiao, Chu Tianjiao, menurutku 10 jenius teratasmu harus tersebar di mana-mana, dan kemudian mengatur 4 artefak utama di 4 arah, sehingga kamu dapat memberikan pukulan telak pada Ye Junlin. Iya, itu dia. Sekali kamu serang Ye Junlin, kamu harus membunuhnya dengan satu serangan. Kamu tidak boleh meninggalkan jalan keluar apapun untuk Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin adalah monyet, dia tidak lemah dan licik. Semua orang melihat 10 jenius teratas dan menyarankan. Tapi 10 orang jenius saling memandang, dan kemudian mereka semua tertawa. Haha, apakah kamu masih menggunakan ini untuk menghadapi satu Ye Junlin? Tidak, kita bersepuluh saja, dan aku merasa kamu bahkan tidak perlu mengeluarkan artefak Zenge, itu hanya untuk menstabilkan moral para tentara, tidak ada gunanya sama sekali. Untuk menghadapinya, kurasa 2 dari 10 dari kita sudah cukup. Bahkan saudara Bai dan Nona Chu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ye Junlin sendirian. Mereka semua sombong dan angkuh. Apa yang mereka lihat, alami, pahami, dan sentuh tidak dapat dibayangkan oleh orang lain yang hadir, dan bahkan dikatakan sebagai fantasi. Lingkaran dan kekuatan mereka adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh kelompok orang ini sepanjang hidup mereka. Di mata orang-orang ini, Ye Junlin memang kuat dan agung. Hal ini dapat menimbulkan ancaman bagi mereka, namun di kalangan orang-orang kuat di divisi Zenmo, Ye Junlin bukanlah siapa-siapa. 10 orang jenius dari mereka semua berkumpul, bahkan jika mereka berhadapan dengan Lord Ashuba. Ini juga akan menjadi kehormatan terbesar Ye Junlin dalam hidupnya, membiarkan 10 dari mereka mengambil tindakan bersama. Ini akan terjadi nanti. Semuanya,
jangan bertengkar denganku, biarkan aku membunuh Ye Junlin sendirian. Pada saat ini, Han Jiu Xiao dari Nange tiba-tiba berkata. Su Zetian dari pavilion tengah segera berkata, itu tidak akan berhasil, Ye Junlin pasti menjadi milikku. Sangguan Tianfeng dari pavilion barat juga berkata, milikku, jangan mengambilnya, beri aku wajah. Lalu tapi tidak, semua orang ada di sini, bagaimana kita bisa sia-sia? Jiang Tianqiong, Dugu Tuo dan yang lainnya juga berpartisipasi. Orang-orang jenius ini sombong, mereka semua ingin membunuh Ye Junlin sendirian, dan mereka semua mulai berdebat. Orang lain di divisi penindas iblis tercengang. Apa yang terjadi? Ye Junlin sebenarnya dianggap sebagai mangsa. 10 orang jenius adalah pemburu. Semua orang bertengkar karena mangsanya. Pada saat ini, Li Zuyu, wanita jenius di pavilion tengah, mencibir, oke, jangan berdebat. Ketika saatnya tiba untuk membunuh Ye Junlin, semua orang bergantung pada kemampuannya. Bukan, mari kita lihat siapa yang bisa membunuhnya pertama. Kita bersepuluh sudah lama tidak bersama. Kita sudah berkompetisi, dengan kesempatan ini, mari kita lihat siapa yang bisa membunuh Ye Junlin dulu. Kali ini wanita jenius Bailey Waner dan Zhong Haikyu keduanya mengangguk. Tak terkecuali wanita jenius, matanya sudah membara dengan semangat juang. Bahkan wanita jenius nomor 1 Chu Qingshuang mengangguk. Ayo berkompetisi. Oke, saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Sombong, kepercayaan diri ini adalah postur dari 10 orang jenius. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Perlakukan saja mereka sebagai mangsa permainan mereka. Bukan karena mereka sombong, hanya saja menurut mereka kekuatan Ye Junlin hanya itu. Apa yang bisa dilakukan Ye Junlin, juga bisa mereka lakukan dengan mudah. Bagaimana mereka bisa menganggap tinggi Ye Junlin? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin mengalahkan 3 orang suci Beige dan memaksa kembali puluhan ribu master di Beige. Saat ini hanya Gong Qianqiu yang mengetahuinya. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, apakah mereka berani menjadi sombong? Oleh karena itu, dalam konsep mereka, Ye Junlin kuat. Tapi paling banyak dia setara dengan mereka. Mengapa menurut Anda begitu tinggi? Belum lagi mereka membawa artefak Zhenghe. Ini sama sekali tidak berguna. Oke, semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Ingat, kamu membunuh orang lain di sekitar Ye Junlin milik kita. 10 jenius memerintahkan pasukan divisi setan penekan. Hal ini juga meningkatkan rasa percaya diri orang lain. 10 orang jenius teratas sangat percaya diri, yang membuktikan bahwa mereka sangat percaya diri. Setidaknya persiapan mereka seperti ini tidak akan gagal. Tentu saja Ye Junlin dan yang lainnya tidak akan menyentuhnya. Semuanya akan diserahkan kepada kekuatan utama untuk diselesaikan. Oke, ayo bersiap untuk menyerang. 10 jenius dengan malas memalingkan muka. Bagaimana bisa ada suasana seperti sebelum perang? Jenius, haruskah kita melancarkan serangan? Tangkap saja dia yang lengah. Kami akan menyerang dari segala arah dan menangkapnya yang lengah. Semua orang begitu gembira sehingga mereka sudah bisa membayangkan pemandangan itu. Ye Junlin terkejut dengan serangan mereka, tapi ke-10 orang jenius itu tertawa. Konyol sekali, kita masih perlu menyerang, bukankah memalukan jika beritanya menyebar? Iya, kita masih perlu menyerang Ye Junlin sendirian. Tidak, serang saja secara langsung, ayo masuk secara terbuka. Setelah mengatakan itu, 10 jenius teratas telah keluar. Berjalan dengan penuh semangat menuju base camp Ye Junlin. Yang lain hanya bisa mengikuti. Beritahu saudara-saudara di daerah lain untuk mengikuti. Puluhan ribu pasukan dari divisi penindas iblis semuanya memperketat pengepungan. Gong Qianqiu telah mengamati secara diam-diam. Para pembunuh yang dia atur juga ikut bergabung. Didistribusikan kemana-mana, siap menyerang Ye Junlin. Jika pasukan divisi penekan iblis telah memasuki base camp, kelompok pembunuh ini juga akan berkumpul dan memasuki base camp untuk menyergap.
Hanya dengan cara inilah Ye Junlin bisa mendapatkan jurus pamungkasnya. Selain itu, dia akrab dengan medan di base camp dan telah mengaturnya untuk para pembunuh ini. Biarkan mereka membiasakan diri dengan medan dan lingkungan base camp, lalu sembunyikan mereka untuk menimbulkan kerusakan maksimal pada Ye Junlin. Begitu pula dengan kerajaan abadi, Gong Qianqiu telah memberi mereka peta di sini. Itu hanya memberi mereka pelanggaran yang lebih tinggi. Ras alien Xuanming sudah memiliki peta di sini, jadi tidak perlu khawatir. Pertunjukannya akan segera dimulai, Gong Qianqiu sangat menantikan ini. Tapi yang membuatnya bingung adalah dia masih tidak bisa menghubungi Xiao Feng. Tidak tahu kemana harus pergi, tidak ada tanda-tanda akan pergi juga. Apakah masih di dalam? Inilah keraguan Gong Qianqiu. Sebenarnya, Xiao Feng juga ingin menghubungi Gong Qianqiu sekarang, tapi dia bersembunyi di markas bawah tanah dan tidak punya kesempatan sama sekali. Dia juga memikirkan Gong Qianqiu jika dia menghubunginya dengan gegabah. Gong Qianqiu mungkin terekspos. Lebih baik tidak menghubungi saya, gemuruh. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan 10 jenius teratas, pasukan divisi iblis penekan telah tiba di base camp. Mereka tegak dan tegak, mengeluarkan suara seperti bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Tempat itu mulai berguncang hebat, burung dan hewan bertebaran, dan segalanya menjadi kacau balau, bersambung.